jika ditulis dengan mak kami guys. Kami garis kau ilmu, bersama kita tempuh jalur baru. Tak hanya mencetak tapi menyusun arah berpikir yang tak terhentikan. Ini bukan sekadar ini peta untuk yang ingin tahu. Garis ilmu pres, jalan bagi isi yang ingin punya arti. Langkahmu bisa jadi gema jika ditulis dengan makna. Pres siap menggerakkannya. Lihat ide yang menetas dari kepala ke halaman kertas, lalu melaju tak diam, menyeberang ruang, melampaui jam. Kami bukan tujuan akhir, kami untuk arah berpikir. Kau yang isi, kami yang hantarkan ke pembaca yang haus jawaban. Garis kau ilmu, bersama kita tempuh jalur baru. Tak hanya mencetak tapi menyusun arah berpikir yang tak terhentikan. Ini bukan sekadar buku, ini peta untuk yang ingin tahu. Garis ilmu pres, jalan bagi isi ingin punya arti. Langkahmu bisa jadi gema jika ditulis dengan makna. Dan kami garis ilmu pres siap menggerakkannya. Kami garis kau ilmu, bersama kita tempuh jalur baru. Tak hanya mencetak tapi menyusun berpikir yang tak terhentikan. Ini bukan sekadar ini peta untuk yang ingin tahu. Garis ilmu pres, jalan bagi isi yang ingin punya arti. Langkahmu bisa jadi gema jika ditulis dengan makna. Dan kami garis ilmu pres siap menggerakkannya. Lihat ide yang menetas dari kepala ke halaman kertas. Melampaui
berbagi isi yang ingin punya arti. Langkahmu bisa jadi gema jika ditulis dengan makna, dan kami garis ilmu press siap menggerakkannya. Selamat siang, Ibu Dini. Selamat siang, Halo, Mbak Tisha. ya Bu, berhubung jam 3, mana Bu, apa kita mulai saja, Bu? Baik, silakan, Nora. Baik Ibu, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu para peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, dan selamat datang juga saya ucapkan kepada Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Didi Irfani, SPMSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, Bu Tisha. Alhamdulillah. Tenang sekali, Alhamdulillah, Bu, ya. Dan hari juga cukup cerah, Bu Tisha. Iya Ibu, alhamdulillah Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu karena atas kesediaan Ibu telah bersedia untuk berpartisipasi menjadi narasumber di acara webinar kita pada siang hari ini ya Ibu. Iya. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Tisha Afrila Safena selaku host mewakili tim Garis Ilmu Press yang akan memandu jalannya acara kita mulai dari pembukaan hingga penutupan acara nantinya. Narasumber kita, sekilas biografi dari Ibu narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Dr. Dini Herfani, SPMSI ya Bu. Iya, betul. Dan Ibu ini merupakan dosen Departemen Agronomi Fakultas Pertanian dari Universitas Andalas, kelahiran 10 Juni 1980 di Kota Bukit Tinggi. Selama masa perkuliahan, Ibu Dini pernah menjajakan pendidikan S1 di program studi pemulihan tanaman, lanjut S2, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Peminatan Pemulihan Tanaman, 3, masih di Institut Pertanian Bogor, program studi pemulihan tanaman dan bioteknologi. Dan pada akhirnya, postdoktoral di Holbrook Visiting Scholar Program (IMINEF) tahun 2024, Department of Agriculture, Food and Resource Science, University of Maryland, Spencer, United States of America. Wah, luar biasa sekali ya Bapak-Bapak Ibu. Baiklah Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua. Sebelumnya saya akan menyampaikan terkait tata tertib peserta webinar hari ini. Di antaranya, Bapak Ibu semua dan seluruh audiens diharapkan mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mic agar tidak terjadi kebisingan pada saat webinar berlangsung. Pada saat satu pertanyaan untuk satu peserta, dan terakhir mengisi link absensi yang akan di-share oleh tim kami nantinya di grup chat. Dan pada saat webinar ini berlangsung, Bapak Ibu semua diharapkan untuk dapat menggunakan background dari tim kami ya Bapak Ibu. Baiklah Ibu, tanpa panjang kata-kata, untuk penyampaian materi dengan tema hari ini adalah plasma nutfah tanaman secara kultur in vitro dan kriopreservasi. Kepada Ibu Dini, dipersilakan Ibu untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bu Yumna atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua.
dan webinar yang diadakan oleh Garis Ilmu Press pada siang hari ini. eh, Suatu kebanggaan, suatu kehormatan bagi saya eh, untuk menyampaikan materi pada webinar ini dan terima kasih Garis Press ini yang sudah mengundang saya, memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit berbagi ilmu terkait dengan tema yang diangkat pada hari ini. Eh, Bapak Ibu semua, pada siang hari ini saya akan memulai kegiatan webinar ini dengan tema yang diangkat yaitu pelestarian plasma nutfah tanaman secara core in vitro dan kriopreservasi. Kenapa saya mengangkat tema pelestarian plasma ini? Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu dan peserta webinar untuk menyadari potensi yang dimiliki oleh negara kita ini sangat besar sekali. Karena kita paham bahwa negara kita ini sangat kaya dengan plasma nutfah. Makanya saya angkat tema ini. Jadi izin saya untuk share screen Ibu moderator dan Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Baik, Ibu. Saya akan share screen. Baik. Eh, Bapak Ibu peserta webinar semua, topik yang akan saya angkat adalah terkait dengan penyimpanan plasma nutfah tanaman secara kultur dan kriopreservasi. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa potensi negara kita yang sangat luar biasa sekali, yang sangat membuat iri negara lain. Ya. Sehingga terkadang kita dari 500 kemudian habitat-habitat yang sangat beragam, ekosistem yang negara Sabang sampai Merauke seperti itu dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa sekali. Nah, jadi terkadang karena kita saking banyaknya memiliki ragam keanekaragaman hayati ini, Bapak Ibu, kita lupa untuk menjaganya seperti apa. Sehingga kita lupa untuk menjaganya dan kita lalai di dalam melakukan penyimpanan kita ini. Nah, sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang keanekaragaman hayati ini, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit pemahaman istilah tentang keanekaragaman hayati, karena mungkin tidak semua kita yang berada di dalam ruang lingkup yang sering mengenal ataupun famili keanekaragaman hayati atau biodiversitas istilahnya, ini merupakan keadaan di bumi. Nah, keanekaragaman hidupnya itu mencakup semua jenis makhluk atau makhluk hidupnya. Ya, baik dari yang bersel satu maupun yang bersel banyak nantinya ya. Jadi banyak sekali jutaan spesies baik itu tumbuhan, mikroorganisme dan lain sebagainya. Nanti organ bukan saling berintu ekosistem lingkungan untuk mendukung suatu kehidupan. Nah, jadi kita samakan persepsi kita terkait dengan keanekaragaman hayati ini. Nah, nanti yang saya angkat itu bukan keanekaragaman, tentu akan ada perbedaannya antara keanekaragaman ini. Nah, kan bagaimana keberagaman makhluk hidup di bumi ini yang meliputi keragaman genetik spesies maupun keragaman ekosistem, sedangkan kalau istilah plasma nutfah di sini adalah sumber daya genetik dari masing-masing spesies makhluk hidup tersebut.
saya di sini fokusnya pada tanaman, makanya saya mengangkat nanti adalah plasma nutfah tanaman. Jadi plasma nutfah itu adalah sumber genetik dari masing-masing spesies makhluk hidup tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, plasma nutfah tanaman kita ini kita hanya berbicara baru tanaman Bapak Ibu, belum lagi hewan atau ataupun spesies lainnya. Karena kita menyadari tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, tetapi tidak diiringi dengan kesadaran untuk melakukan pengelolaan untuk penyimpanan plasma nutfah tersebut karena kita anggap masih banyak, sehingga kita menganggap ataupun menyepelekan terkait dengan plasma nutfah ini. Makanya dengan tema ini, semoga nanti ada pihak-pihak yang terketuk hatinya untuk lebih melihat lingkungan terhadap lingkungan yang di sekitarnya. Sedangkan plasma nutfah tanaman, karena kita fokus di tanaman, maka sumber genetiknya itu bisa macam-macam. Bisa mulai dari benih, apakah serbuk sarinya yang kita simpan juga bisa, ataupun jaringan hidup lainnya. Pokoknya selagi dia masih jaringan hidup, maka dia dapat menjadi tanaman baru yang kita bisa simpan plasma nutfahnya. Ini khusus untuk tanaman saja ya Bapak Ibu. Nah, jadi plasma nutfah tanaman ini buat apa kita repot-repot menyimpannya? Karena kalau kita tidak memelihara plasma nutfah dari tanaman ini, maka tentu keseimbangan ekosistem, sistem kehidupan itu akan terganggu. Karena tanaman adalah satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang bisa memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi utama di muka bumi ini hanya tanaman. Kalau tidak ada tanaman di muka bumi ini, Bapak Ibu, tentu juga tidak akan menunjang kehidupan yang ada di untuk manfaat tanaman ini tentu adalah untuk informasi genetik tanaman di masa yang akan datang. Perkembangan ilmu pengetahuan mengetahui apa manfaat tanaman secara mendalam. Nah, untuk konservasi atau pemeliharaan tanaman itu, kalau secara umum kita tahu bahwa ada yang istilahnya secara in situ konservasinya, ada yang secara ex situ. Pemeliharaan plasma nutfah ataupun konservasi yang dilakukan lihat tumbuhan tadi di habitat aslinya. Nah, kalau kondisi yang in situ ini, maka otomatis dia membutuhkan tempat yang luas, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Nah, seperti apa misalnya konservasi tanaman secara in situ ini? Seperti cagar alam, kawasan hutan lindung, ya, tempat yang cukup luas. Nah, sementara kalau kita membawa tanaman itu di luar habitat aslinya, maka itu yang kita katakan dengan konservasi yang ex situ sehingga ada lingkungan baru pada habitat tanaman tersebut. Nah, seperti apa misalnya konservasi yang ex situ ini? Nanti seperti kebun-kebun koleksi, kemudian ada yang penyimpanan benih, dan salah satunya nanti adalah penyimpanan secara kultur in vitro ini yang saya sampaikan. Untuk penyimpanan yang secara in vitro ini, Bapak Ibu, kenapa bisa kita anggap sebagai sesuatu yang juga menarik? Karena penyimbuhan secara in vitro ini tempat, tenaga, biaya, dan juga akan lebih memudahkan untuk pertukaran plasma nutfah antar daerah seperti itu. Nah, pertumbuhan secara kultur in vitro ini yang sangat menarik sekali yang akan kita lanjutkan pembahasannya. Nah, jadi kalau penyimpanan plasma nutfah yang secara in vitro ini di sini merupakan kelompok penyimpanan yang secara ex situ tadi Bapak Ibu. Karena dia kita bawa dari luar habitatnya untuk kita tumbuhkan di suatu tempat.
Ini adalah gambaran biasa penyimpanan secara in vitro di dalam laboratorium dan di dalam wadah-wadah tertentu yang akan kita lihat lebih lanjut. Kita pahami bersama-sama apa itu istilah dari kultur jaringan ini, Bapak, Ibu, dan peserta semuanya. Jadi kalau kultur jaringan ini, kita akan mengisolasi bagian dari tanaman untuk ditumbuhkan dalam kondisi aseptik. Jadi syaratnya adalah kondisinya harus aseptik, harus steril syaratnya. Sehingga nantinya tanaman tadi bisa memperbanyak diri dan tumbuh zaman yang baru. Tadi saya juga menyampaikan bahwa tanaman ini adalah salah satu makhluk hidup yang banyak diberi anugerah. Ya, jadi dia bisa memanfaatkan cahaya matahari. Kemudian lagi, kenapa pada tanaman ini bisa kita lakukan kegiatan kultur jaringan ini? Karena ini tadi, Bapak Ibu. Jadi tanaman tadi, setiap selnya, setiap sel dari tanaman ini dia mampu untuk tumbuh menjadi satu individu baru tanaman. Kalau dalam kondisi yang steril, makanya itu yang dikatakan dengan kultur in vitro tadi. Jadi inilah teori yang mendasari kegiatan kultur jaringan yang bisa setiap sel tanaman itu mampu tumbuh dan berkembang menjadi tanaman lengkap, yaitu istilahnya adalah totipotensi. Sehingga berkembanglah ke nutrisi, dia nutrisi. Sehingga dalam nutrisi yang cukup tadi, ya, lingkungan tumbuhnya bisa menjadi optimal. Ada nutrisi yang cukup, ada penyinaran yang cukup nantinya. Dan nanti selama dia kita tumbuhkan di dalam laboratorium itu, kita juga bisa memperbaiki bagaimana kondisi ataupun perkembangan dari tanaman kita ini untuk lebih lanjutnya. Nah, ini selain penyimpanan plasma nutfah, banyak sekali aplikasi untuk kultur in vitro ini, Bapak Ibu. Mulai dari untuk perbanyakan. Jadi kalau perbanyakan, bayangkan hanya dari sepotong kecil jaringan tanaman, kita tumbuhkan pada media secara kultur in vitro yang sudah steril, nanti dia bisa menjadi banyak tanaman. Kemudian ada misalnya untuk metabolit sekunder, untuk menghasilkan zat tentu pada bagian tanaman ini karena mungkin kita bisa hanya menumbuhkan ataupun menginduksi bagian-bagian tertentu pada tanaman dikembangkan yang dia mampu untuk menghasilkan metabolit sekunder nantinya. Kemudian untuk penambahan nutrisi, untuk rekayasa genetika, untuk persilangan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali dan luar biasa sekali kegiatan yang terkait dengan kultur in vitro ini. Kita terapkan konservasi in vitro ini, nah tentu akan muncul pertanyaan seperti ini. Sebenarnya kalau untuk semua tanaman bisa kita lakukan konservasi yang secara in vitro. Misalnya ataupun ke prata, ada beberapa tanaman yang hanya kita fokuskan konservasinya untuk in vitro karena dia tidak bermasalah untuk disimpan dengan cara yang biasa. Cara yang biasanya ini seperti apa? Mungkin hanya menyimpan benihnya yang sudah diturunkan kadar airnya untuk penyimpanan, disimpan pada suhu rendah, dia tetap mampu dan bagus untuk ditumbuhkan nanti. Nah, mungkin itu bisa. Contohnya apa? Contohnya adalah kelompok tanaman yang menghasilkan benih yang mampu untuk diturunkan kadar airnya sangat rendah sekali, atau yang kita sebut istilahnya adalah benih yang ortodoks. Nah, jadi yang sedikit bermasalah penyimpanan
ya, cari alternatif observasi plasma nutfanya itu yang secara in vitro ini. Contohnya benih saya buatkan di sini salah satunya adalah benih rekalsitran. Nah, benih rekalsitran di sini maksudnya adalah benih yang kadar airnya itu sangat tinggi sekali kandungan air pada benihnya itu. Dan kalau kita keringkan benihnya itu, benihnya akan mati. Nah, apa contohnya? Yaitu seperti durian, kakao, ataupun pada umumnya benih-benih dengan ukuran yang besar, ataupun benih yang biasanya dia mempunyai daging buahnya. Nah, itu biasanya adalah karakteristik dari benih rekalsitran ini. Nah, kemudian ada juga kelompok dari tanaman yang menghasilkan benih semi rekalsitran. Jadi semi masih di pertengahan di antara yang rekalsitran maupun yang ortodoks tadi. Nah, kemudian ada tanaman yang diperbanyak biasanya secara vegetatif. Nah, Bapak Ibu, kalau kita misalnya hanya mengandalkan penyimpanan plasma nutfah, itu hanya benihnya saja, terkadang ada beberapa tanaman yang eh, benihnya ini sangat sulit sekali didapatkan. Terkadang ada benihnya itu harus diinduksi pada suhu yang sangat rendah sekali, ataupun sangat lama sekali menunggu eh, tanaman itu untuk menghasilkan benih. Sehingga apa? Sehingga biasanya perbanyakannya itu hanya secara vegetatif. Nah, ini untuk eh, tanaman yang seperti ini biasanya untuk tetap menjaga keberadaan plasma nutfahnya adalah dengan cara konservasi yang in vitro ini juga. Kemudian tentu tanaman langka, ya tanaman yang hampir punah, nah itu teknik konservasi in vitro ini sangat tepat sekali untuk diterapkan. Beberapa strategi nantinya untuk konservasi plasma nutfah yang secara in vitro ini. Nah, nanti kita akan melihat apakah tanaman kita itu penyimpanannya jangka pendek, maka itu nanti bisa disimpan yang dengan cara yang normal. Normal dalam tanda kutip ini biasanya media nutrisi tempat penanaman berisi nutrisi yang sangat maksimal sekali. Itu kalau penyimpanannya sangat penyimpanan yang jangka pendek. Kalau tujuan penyimpanan kita itu adalah mulai jangka menengah, maka pada media tumbuh tanaman kita yang secara kultur in vitro tadi, maka pada medianya tadi justru bukan nutrisi yang maksimal yang kita berikan, bukan nutrisi untuk pertumbuhan yang kita berikan adalah zat penghambat tumbuh nantinya karena kita akan menekan pertumbuhan dari tanaman kultur kita ini ya karena tujuan kita adalah penyimpanan yang jangka menengah. Nah, kalau kita penyimpanannya jangka panjang, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, maka penyimpanan ini adalah yang tepatnya dilakukan secara cryopreservasi atau cryopreservation. Nah, nanti juga akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan cryopreservasi ini. Sebelum kita lanjutkan ke cryopreservasi, Bapak Ibu, di sini kita ingin melihat beberapa faktor yang perlu diperhatikan kalau melakukan konservasi yang secara in vitro ini. Nah, yang pertama itu kita harus mensyaratkan bahwa plasma nutfah yang kita simpan itu kita pastikan dia tetap hidup dan bisa tumbuh kembali secara normal saat dikulturkan pada media yang optimal nantinya. Kemudian, selama konservasi tadi, bahan tanam kita tidak kehilangan viabilitasnya, kemampuan tumbuh hidupnya tidak hilang. Kita harus memastikan seperti itu. Kemudian tidak ada kerusakan tidak. Pak Ibu, dapat kita evaluasi untuk melihat apakah dia tetap stabil, tidak ada perubahan genetik, ya. Nanti banyak penanda-penanda yang bisa kita ujikan pada bahan tanam kita tadi. Ya, kemudian tadi setiap bagian tanaman
saya mampu untuk sempurna ya kan ya Bapak Ibu. Sehingga itu di sel tadi. Luar biasa sekali pokoknya tanaman ini. Satu sel saja bisa menjadi satu individu eh, tanaman utuh. Beda dengan makhluk hidup lainnya seperti manusia ataupun hewan, kita tidak bisa mengkulturkan ataupun bagian tidak bisa di tanaman Bapak Ibu dari satu potong kecil dia bisa tumbuh menjadi tanaman yang bisa kita lakukan konservasi secara embrio kah atau kalau Halus ini merupakan tunas pucuk, meristem, antar, maupun lain-lainnya. Bahkan ada juga yang melakukan penyimpanan dalam bentuk DNA, Bapak Ibu. Ya, tetapi tentu dalam teknologi yang sangat memerlukan DNA. Nah, jadi semua bagian hidup ya harus kita pastikan bahwa dia adalah jaringan hidup karena dia akan kita tumbuhkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ini atau ada berupa biji yang sudah berkecambah. Semuanya kalau mau disimpan secara in vitro bisa Bapak Ibu. Keadaan fisiknya. Jadi tidak serta-merta walaupun kita laboratorium dan terus kita mengabaikan kondisi lingkungan, ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus memperhatikan karena suhu akan sangat mempengaruhi kegiatan metabolisme dari tanaman tadi. Misalnya, kita bisa menempatkan pada suhu 15 derajat minim apa ya paling rendah apa paling tingginya aja. Jadi akan lebih penyimpanan plasma nutfa itu semakin rendah suhunya maka itu akan semakin bagus ya. Nah, jadi seperti kalau penyimpanan jangka pendek untuk tanaman subtropik itu mungkin yang 0 derajat sampai 6 derajat Celcius. Kemudian kalau untuk penyimpanan jangka panjang yang secara kriopresi tadi suhunya adalah 6 derajat Celcius pada nitrogen cair, Bapak. Kemudian penyinaran, ya. Jadi sinar buatan yang ada di dalam laboratorium tadi foto periodisitas itu untuk masing-masing bahan tanam dan tujuan penyimpanan. Apakah jangka pendek kah, menengah atau panjang. Jadi semua bisa kita atur penyinarannya. Karena kalau di laboratorium itu kita mengatur penyinaran itu hanya sekitar 5-10% dari keadaan luar yang terkena sinar matahari. Nah, kemudian tentu saja kita juga harus mengatur media kultur kita, media tempat tumbuh dari tanaman tadi. Mulai dari zat pengatur tumbuh yang akan kita berikan, sambat tumbuh yang berikan, karena tergantung pada tujuan penyintas manufak kita. Kalau dia jangka menengah, maka yang kita berikan sebaiknya adalah yang zat penghambat tumbuh, seperti paklobutrazol dan lain sebagainya. Kemudian media basalnya itu ataupun media dasarnya, kalau untuk penyimpanan jangka menengah tadi, maka sebaiknya itu kita kurangi hara-hara yang akan mendukung pertumbuhannya lebih cepat. Karena tujuan penyimpanan kita adalah melambatkan pertumbuhan mungkin tanpa membunuh dari tanaman tadi. Jadi metabolismenya tetap berjalan, tapi perjalanannya itu sangat lambat sekali.
Nah, jadi nanti terkait dengan laju metabolisme tanaman secara in vitro ini dapat kita atur melalui modifikasi komponen medianya, kemudian penggunaan dari regulator penghambat tumbuh, bisa kita turunkan konsentrasi garam-garam dalam rangka mengatur metabolisme tanaman secara in vitro ini selama kita lakukan penyimpanannya. Kemudian memodifikasi lingkungan tumbuh juga bisa. Jadi pengaturan suhu, penyinaran, dan lain-lain. Tadi Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini yang saya hormati. Nah, penyimpanan plasma nutfah yang secara in vitro, tadi kan hanya bisa kita lakukan penyimpanannya itu dalam paling lama itu jangkanya itu menengah. Mungkin tidak sampai bertahun-tahun. Ya, mungkin hitungannya masih 1 sampai 2 tahun. Ya, tetapi kalau kita berbicara penyimpanannya itu bisa berpuluh-puluh tahun, maka cara penyimpanan plasma nutfah yang bisa kita lakukan adalah secara kriopreservasi, Bapak Ibu. Nah, kriopreservasi ini apa? Nah, kriopreservasi ini dengan cara kita menempatkan bahan tanam di suatu wadah ya dengan memanfaatkan suhu dari nitrogen cair di mana suhunya mencapai minus 196 derajat Celcius. Nanti kalau untuk cara pengerjaannya kriopreservasi ini ada yang dikenal dengan slow cooling cryopreservation ataupun yang fast freezing cryopreservation. Ini Pertama tadi satu perbedaan pecakan dihitung ada berapa tanaman yang tumbuh gitu. di sini 12. perbedaan antara slow dengan adalah tahapannya saja. Jadi kalau slow cooling namanya Maaf, slow, apakah jadi secara perlahan di berarti sebelum dia mohon maaf kalau ada yang lupa mute tolong di mute dulu. Nah, oke, kalau ada yang lupa mute tolong di mute dulu. Maaf. Nah, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Nah, jadi antara slow cooling cryopreservation dengan fast freezing slow cooling tadi karena dia slow secara perlahan, maka sebelum dia menuju ke minus 196 derajat Celcius tadi, kita tempatkan dia terlebih dahulu di minus 80 derajat Celcius. Nah, baru setelah itu kita tempatkan 1 jam lebih kurang, baru kita simpan dia di minus 196 derajat Celcius. Itu saja perbedaannya secara garis besar. Nah, jadi apa yang menarik dengan kriopreservasi ini? Nah, jadi kalau secara kriopreservasi ini, selama nitrogen itu masih berada pada wadahnya, selama Bapak Ibu menyimpan wadahnya di nitrogen cair tadi, maka selama itu pula bisa disimpan. Ya, mau 10 tahun, 20 tahun, berpuluh-puluh tahun, maka selama nitrogen cair tadi masih ada, keberadaannya itu pun masih ada. Ya. Nah, menyimpan plasma nutfah kita aman di kriopreservasi ini, di nitrogen cair tadi, karena pada saat kita meletakkan dia di dalam nitrogen cair tadi, maka bahan tanam tadi itu yang terjadi apa? Metabolismenya terhenti tanpa mematikan sel-sel dari tanaman tadi. Itu kelebihan dari kriopreservasi ini. Nah, tapi tentu di dalam pelaksanaannya kita juga harus membutuhkan kerja keras sedikit. Karena tidak semua bahan tanam bisa kita simpan secara kriopreservasi ini. Karena semakin kompleks selnya, jadi mungkin Bapak Ibu berpikir apakah daun bisa kita simpan kriopreservasi. Kalau seandainya kita melakukan perlakuannya yang tepat,
mungkin bisa. Tapi kendalanya apa? Kendalanya pada saat kita keluarkan dari nitrogen cair kembali, kemudian kita ingin menginduksi bagian tanaman tadi untuk tumbuh, bahan apa yang agak khusus untuk penyimpanan yang secara kriopreservasi ini. Nah, jadi semakin mudah selnya, semakin kecil ukuran penyimpanan kita, maka nanti keberhasilan untuk bukan setelah dikeluarkan dari ini akan semakin besar. Kenapa? Karena sel-sel yang berukuran kecil tadi, Bapak Ibu, dia masih sedikit sekali mengandung air. Jadi sitoplasmanya itu sangat sangat pekat sekali. Karena yang sangat berbahaya sekali kalau kita lalai dan tidak kita jaga sel kita ini, kalau kita melakukan penyimpanan secara kriopreservasi ini yang harus kita hindari adalah jangan sampai terbentuk kristal es pada sel kita. Karena kalau sudah terbentuk kristal es, maka selnya akan menjadi mati. Nah, Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi tidak serta merta kita ataupun menempatkan wadah kita tadi nitrogen cair. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mikrotub tempat kita akan memasukkan bahan tanam yang akan kita simpan tadi. Di dalam mikrotub tadi kita sertakan suatu larutan yang kita sebut dengan krioprotektan. Ya, jadi selama penyimpanan dalam nitrogen cair tadi, si krioprotektan inilah yang bersama dengan bahan tanam kita yang akan melindungi bahan tanam ini. Nah, jadi fungsi krioprotektan ini jadi itu dari tanam ini.